Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ilamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menunjukkan kepada kita semua sebuah jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, yang menuntun kita semua untuk bisa menerima petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang akan menjadi sebab bagi kita semua untuk meraih keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Jalan itu tidak lain adalah manhajud da'wah ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa meniti jalan yang lurus ini bukan persoalan sederhana. Dan kita bisa ketemu dengan jalan ini itu bukan secara kebetulan, ya, tapi melalui tahapan-tahapan. Di tengah-tengah hiruk pikuk orang menawarkan sebuah akidah, namun kita memilih sebuah akidah yang memiliki konsekuensi yang besar. Jadi bukan kita cuma sekedar mengklaim, yang mendeklarasikan diri orang-orang yang mengikuti sunnah, namun konsekuensinya itu adalah kita dituntut untuk menerima dan mengamalkan sunnah tersebut. Oleh karena itu, nikmat yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan. Nikmat yang agung ini jangan sampai kita telantarkan, sehingga nantinya kita betul-betul serius di dalam
menjaga amal-amal yang bisa mengantarkan kita untuk menuju istiqomah di atas sunnah ini. Ya, dan kita tidak boleh gegabah, tidak boleh merasa aman tentang perubahan-perubahan hati. Karena kita tidak tahu ke depan kita ini akan diuji oleh Allah dengan ujian yang bagaimana. Ya. Bagaimana ketika Allah memberikan ujian-ujian yang kemudian kita tidak sanggup, dan kemudian kita tinggalkan dakwah sunnah ini. Itu sangat memungkinkan dan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Makanya dalam masalah ini kita harus sangat serius untuk menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihat, saya sangat berharap kepada semuanya untuk ta'awun. Jadi ta'awun ini kerjasama. Kerjasamanya apa? Kerjasamanya ini pertama, materi yang disampaikan itu harus betul-betul tersimpan, dipahami. Kemudian dari jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, karena yang ngasih informasi ke saya kan bapak-bapak ya, maka harus tahu tentang materi akhirnya itu apa, supaya nanti ke depan tidak tumpang tindih. Ya, bapak-bapak nanya ke ibu-ibu. Jadi kalau mau nge-share kajian besok materinya yang terakhir kemarin apa, nah kelanjutannya nanti apa, sehingga nanti mboten tumpang tindih. Dan saya ngetesnya itu gampang gitu. Jadi materi yang kemarin kira-kira bisa dipahami apa? Belum paham. Ini harus ada tahapan-tahapan. Jadi saya mohon tentang ta'awunnya ya, untuk saling informasinya, di bapak-bapak betul-betul paham tentang materinya yang disampaikan, sehingga nanti bulan depan itu kira-kira materinya apa, biar nanti mboten tumpang tindih ya. Baik, pada bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihat itu masih menjelaskan tentang wanita dalam samudra keimanan. Masih seputar masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, sebelum saya melanjutkan tafsir ayat-ayat berikutnya, terlebih dahulu saya ingin mengajak murojaah ya, dari dua ayat terakhir. Dari dua ayat terakhir berkaitan dengan wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman. Dua wasiat yang terakhir itu, yang pertama surat Al-Imran ayat 102, yang kedua adalah ayat 200 ya, ayat 102 dengan ayat 200. Ini sama-sama dari surat Al-Imran, sama-sama dari surat Al-Imran. Coba dari surat Al-Imran ayat 200, ada bapak-bapak yang mungkin berkenan menjelaskan sekilas pelajaran apa yang bisa kita petik dari surat Al-Imran ayat 200. Ini ayat 102, maaf, ayat 102. Iya, yang kemarin. Makanya saya murojaah pelajarannya dari dua ayat, karena sebelumnya 102. Bulan sebelumnya itu 102.
Sudah diterjemahkan itu? Ibu-ibu sudah belum? Al-Imran 102 sudah dijelaskan atau belum? Belum. Kalau belum saya tak pulang aja. Sudah belum? Nah, ada berapa penjelasan Bu di situ? Iya betul, ada 2 penjelasannya. Yang pertama penjelasan tentang apa? Makna takwa yang sebenarnya, haqqa tuqatih. Itu penjelasan yang pertama. Apa penjelasan yang didapat Ibu dari makna ittaqullaha haqqa tuqatih? Ya, coba Ibu dijelaskan. Masya Allah. Ini penafsiran siapa kemarin? Ustaz Abdurrauf gitu. Salah sampean. Ayo penafsiran siapa? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, awas ini jangan sembarangan ya. Itu makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi yang dimaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu memiliki 3 konsekuensi berdasarkan yang pernyataan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Apa pengertiannya? Seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian penjelasan yang kedua apa Ibu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa pengertiannya kemarin? Masih ada catatannya atau di buku satunya? Ilmu ini wong ngaji ning kono. Ayo bapak-bapak, sampai nonong ngarep dhewe lho gak apal piye. Insyaallah. Nah, yang ikut siapa kemarin? Yang ikut siapa ya? Saya sama enggak lali. Awas, murojaah itu penting, Pak. Ini enggak kesimpen loh saya ngaji, enggak kesimpen. Awas. Apa masih ingat ibu-ibu? Iki sing garai ngaji buyar ya ini. Nek dites wedi. Apa pengertiannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau gini habis ngaji sampai nggak bisa jelaskan kepada istri nanti. Gimana? Apa ya mang mboh ngono bisa. Iya. Sahabat Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata beliau? Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Ya, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan atau dia akan mati di atas sesuatu. Pengertiannya bagaimana? Seseorang itu akan diwafatkan sebagaimana keadaan biasanya. Yang menjadi kebiasaannya itu apa? Ngaten. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita ini orang yang tekun di dalam kebaikan. Ya, sebentar-sebentar buka mushaf Al-Quran, sebentar-sebentar murattal Al-Quran. Ya, yang kita ingin murojaah hafalan-hafalan surat-surat menambah. Sebentar-sebentar buka kajian-kajian. Insya Allah kematiannya tidak akan jauh dari amal itu. Insya Allah. Ya, tidak akan jauh dari kebiasaannya itu. Tapi nek kula mbek sampeyan niku titik-titik WA, titik-titik Facebook, mati ini ning kono kok sampean.
Jadi pas murojaah Facebook, nggak akan jauh dari itu, ya, nggak akan jauh dari kebiasaan, nggak akan jauh. Nah, ini loh yang kemudian menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang keempat itu berkaitan dengan adanya dua orang yang berbeda amalan. Ya, jadi ada kalanya orang itu mengawali amalnya dengan amal-amal yang baik, tapi diwafatkan oleh Allah di atas keburukan. Kenapa kok bisa demikian? Wong orang itu terlihat dia selalu dalam kebaikan. Ternyata apa? Ada dua kemungkinan yang paling besar. Pertama, adanya penyakit riya. Jadi selama ini dia melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena Allah, dibongkar oleh Allah menjelang kematiannya. Dia diwafatkan di atas keburukan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Yang kedua, kemungkinan apa? Kemungkinan adanya penyakit-penyakit kemunafikan. Penyakit kemunafikan itu bagaimana? Yang ditampakkan di tengah manusia itu kebaikan-kebaikan. Pada saat dia sendirian banyak melakukan hal-hal yang tidak benar, dibongkar oleh Allah menjelang kematiannya. Nah, ini bisa jadi demikian. Makanya man asa ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan oleh Allah di atas sesuatu. Artinya apa tadi? Nah, seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Kebiasaan yang dia lakukan. Makanya kita harus hati-hati dalam hal ini. Ini penjelasan surat Al-Imran ayat 102. Kemudian penjelasan Al-Imran ayat 100 ayat 200. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Apa penjelasan isbiru wasabiru? Apa perbedaannya? Bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Apa perbedaannya? Ada bapak-bapak yang mewakili istrinya? Masya Allah. Ya, barangkali ada bapak-bapak mewakili istrinya. Ya, kalau sabar itu untuk diri kita, menguatkan kesabaran itu agar ketika kita menghadapi orang lain. Ya, perbedaannya sabar yang pertama, sabar ada berapa macam kemarin? 3. Ada 3. Pertama sabar masalah apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua apa? As-sabru an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'allamah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang tidak disukai. Itu macam-macam kesabaran. Nah, adapun perintah pertama, yakni isbiru, bersabarlah, itu yang dimaksud adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Kenapa sabar di dalam ketaatan kok membutuhkan kesabaran? Apa kemarin? Karena di dalam ketaatan itu terdapat beban. Karena di dalam ketaatan itu terdapat beban. Ada beban di dalam jiwa itu. Ya. Sehingga dari beban-beban itulah orang merasa berat melakukannya ini. Sehingga muncul kemalasan, muncul kebosanan, muncul kelemahan. Muncul. Makanya untuk membahas
Bagaimana kita supaya punya power, punya keteguhan di dalam ketaatan? Nanti bisa disimak kajian kami yang terakhir di kajian Komering, ya, rahasia agung. Mereka tidak pernah mengalami kelelahan di dalam ibadah, ya. Mengapa mereka tidak pernah lelah di dalam ibadah? Mengupas tentang apa? Keserakahannya para sahabat di dalam ketaatan. Nopo rahasia ya? Kenapa para sahabat itu nggak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak pernah bosen di dalam ketaatan kepada Allah? Begitu pula ketika mereka sudah mulai capek itu, di rumah dihadapkan oleh cobaan lagi, itu pun dijadikan sebagai ibadah. Nah, ini rahasianya. Sebab kalau sampai di pabrik wis pegel, di rumah ono masalah, kira-kira apa? Bledos apa mingkup? Ayo coba. Ayo coba. Ini penting loh. Ya, ini kegagalan kita menjadi orang soleh itu di situ. Jadi wong soleh itu gak gampang, Pak. Gak anggere sampeyan ngaji hadis Quran wis soleh, dorong. Iku kudu dititeni nih. Ya. Ini harus ada di dalam benak kita. Keliru kalau sudah cukup ngaji Quran sunnah sesuai dengan pemahaman salaf jadi orang soleh. Dorong. Ini angan-angan kosong namanya kalau begini. Di situ letaknya nanti memahami keadaan. Makanya kita perlu mempelajari sedalam-dalam. Ya, jadi mengapa mereka tidak pernah lelah? Nah, sudah kondisi begini, ditambah lagi ujian, coba gimana? Coba gimana kira-kira? Nah, ini kadang-kadang di sini kita gagal menjadi orang yang soleh. Gagal menjadi orang yang sabar. Nih, harus dipahami betul-betul, Orang disebut sabar itu kira-kira pripun Pak konsekuensi ini? Orang disebut dia itu sabar gitu. Itu konsekuensi ini piye? Nggak marah. Mosok gak apa? Ayo, makna sabar apa kemarin? Al-habsu ala nufus. Ya, menahan dari dorongan-dorongan jiwa. Ditahan. Marah tetapi ditahan. Ngamuk iku iso, ning dimpet iku jenenge sabar. Paham ini? Bukan tidak marah sama sekali. Sampai enggak marah sekali untuk menungso sampean. Marah cuma apa? Ditahan. Itu namanya as-sabr. Marah, kepingin marahi istri, ngiloknya itu kepingin tapi dimpet. Nah itu namanya apa? As-sabr. Nampaknya biasanya wong ini rodok meneng nek nesu itu. Apa saya takoni? Nek wis takoni meneng aja diterusno takon bledos. Ngerti bledos, Pak? Ngomongin gak karu-karuan kok akhirnya. Wis biarkan saja diam, dan kita pun harus evaluasi diri. Ini jadi orang soleh itu gak gampang ya. Makanya dikatakan sabar itu kalau sudah bisa mensikapi problematika sesuai dengan ilmu, baru dikatakan sabar. Gak cocok didik, ngamuk. Gak cocok didik, terus kapan kita belajar menjadi orang yang sabar? Dikatakan sabar itu kalau kita sudah mampu melewati masa-masa ujian. Sampai kali kulon kok disuguhi persoalan-persoalan, dikasih oleh Allah masalah-masalah yang gak menyenangkan hati. Di situ jenengan kali kulon diuji jadi orang sabar. Nah, pulang dari kerja, rumah tutupan, istri di WA gak bales, telepon gak diangkat, banting kena apa nih ngono.
Kira-kira yang apa Pak? Sampean pulang dari kerja, rumah dikunci, istri ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, suudon apa husnudon? Halo. Tapi ibu-ibu jangan coba-coba dulu loh ya. Sing ku tak tesi bojoku ngono sampean. Ayo kira-kira suudon apa husnudon? Jadi orang soleh itu tidak gampang. Ini loh, luas Pak pikiran kita, dituntut untuk mencapai. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina isbiru, sabarlah. Itu di dalam diri sendiri. Adapun wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, itu adalah menghadapi cobaan-cobaan dari orang. Dan begitu kita sudah bisa mengendalikan diri kita, menaklukkan kemalasan, ya, menaklukkan kejemuan, menaklukkan kebosanan. Setelah itu kita mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Membutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat ini. Makanya jadi orang baik itu, satu, diuji oleh dirinya sendiri, yang kedua diuji oleh orang di sekitarnya. Jadi orang tua kaget dengan pemahaman kita, kerabat terkejut dengan perubahan kita. Terkejut itu ada konsekuensinya nanti. Saya berziarah dengan kerabat-kerabat, dengan istri saya ke rumah kerabat, baru ketemu itu nggak ngeliat wajah, delok celono malah. Assalamualaikum. Oh iya. Sampean rutinan Kediri. Loh, urusannya apa kok mbek Kediri? Loh, kenapa kok saya ke Kediri, saya tanya. Sampean duduk melok LDI, oh mboten. Kok celono? Oh mangkane ketemu delok celono ngono. Ya. Ya, jadi orang terkejut melihat perubahan kita itu ada konsekuensinya yang harus disikapi. Dan banyak hal nanti di situ kita membutuhkan kesabaran terhadap sikap orang lain yang belum bisa menerima keyakinan kita ini. Nah, di situ teruji kesabaran kita, teruji. Nah, bapak-bapak sekalian, itu tafsir dari surat Al-Imran ayat 200. Sekarang kita masuk pembahasan surah 59 ayat 18. Wasiat Allah kepada orang mukmin yang ketiga. Kita buka mushafnya, surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, ada terjemah, silakan bapak-bapak. Minta tolong. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada dua perintah. Satu perintah ketakwaan diulang dua kali oleh Allah. Yang kedua perintah untuk memperhatikan. Ya. Jadi ada dua perintah ketakwaan yang diulang dua kali.
Kemudian yang kedua, perintah untuk memperhatikan bekal yang sudah kita siapkan untuk kematian. Nah, ini ya. Diawali dengan perintah takwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Ya, hendaklah setiap jiwa memperhatikan. Ya, ma qaddamat lighadin, apa yang sudah dia kerjakan untuk persiapan hari esok. Artinya di situ apa? Muhasabah. Perintah untuk apa? Muhasabah. Kita disuruh memperhatikan di dalam ayat ini. Yang perlu diperhatikan apa? Amal-amal yang sudah kita siapkan, bekal yang akan kita bawa menuju kematian. Perhatikan, sudah siapkah? Kalau jawabnya belum Ustadz, kenapa? Ya belum siap-siap. Bagaimana kalau kematian itu segera datang dan kamu belum mempersiapkan? Ya, dan kita sangat santai-santai dalam masalah ini. Ini kekeliruan yang sangat besar bagi kita. Penyesalan itu disebabkan karena kelalaian. Penyesalan itu disebabkan oleh sebuah penyesalan. Sekarang mari kita simak tafsir kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, hitunglah diri-diri kalian sebelum amal-amal kalian dihisab oleh Allah. Nah, hitunglah amal-amal kalian sebelum amal-amal kalian dihitung oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan wa tazayyanu lil ardil akbar. Ya, dan timbanglah amal-amalmu itu lil ardil akbar, untuk hari yang sangat besar. Timbanglah amal-amal kalian. Kira-kira amal kebaikan kita ini sudah berbobot apa belum? Ya Allah, ini nasihat yang penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Bagaimana kita melaksanakan untuk bisa menimbang amal ini? Kita nukilkan bagaimana cara menimbangnya. Ditimbang dengan apa amal ini, supaya kita tahu tentang bobot kualitas amal ini. Karena perintah di sini oleh Umar bin Khattab, timbanglah amal kalian untuk hari yang besar. Kenapa? Karena amal-amal kalian nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti akan kita diperlihatkan di depan mata kita semuanya. Ada seorang hamba yang merasa di kedua telapak tangannya ini sudah dipenuhi catatan-catatan amal yang soleh.
Jadi catatan amal kebaikan itu lembaran-lembarnya sudah penuh dengan amal-amal soleh. Ternyata begitu dihisab oleh Allah Ta'ala, tidak satu pun amal-amal soleh yang menurut dia sudah memenuhi lembaran-lembaran itu tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, tidak satu pun amal itu ditulis oleh Allah. Nah ini dievaluasi makanya. Terus bagaimana cara kita menimbangnya? Ditimbang dengan timbangan apa? Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang timbangan amal itu ada dua macam. Timbangan amal itu ada dua macam. Yang pertama, timbangan lahir, dan yang kedua timbangan batin. Timbangan amal ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Timbangan lahir. Yang kedua timbangan. Nah, timbangan lahir itu adalah timbangan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nanti bisa dilihat di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kelima tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini amalan lahir. Jadi amalan lahir itu dikatakan amal itu baik, dikatakan amal itu soleh secara lahir apabila sesuai dengan sunnah. Nah, sholat, sampean sholat apa mas? Sholat tahiyatul masjid. Oh ya ada. Sampean sholat apa? Sholat sunnah wudu. Ada. Ya, ada. Sampean sholat apa? Sholat birrul walidain. Oh, dia nak ganti birrul walidain. Ada. Orang-orang melakukan sholat birrul walidain. Jadi sholat birrul walidain itu sholat mensolatkan orang tua yang sudah mati, yang dulu hidupnya nggak sholat. Jadi anak-anak yang sholat itu saged ganteni sholate wong tuane. Jadi sholat dhuhur double. Situk kanggo awake dhewe, sing situk kanggo wong tuane. Dalile napa? Birrul walidain. Nek ngene dirapel ngene enak Pak. Wis engko anak kowe tak kongkon ganteni salate. Ini kok kerja bakti Pak. Diwakil no. Dan tak pernah kita lihat itu dari teman ulama-ulama Ahlussunnah manapun tidak ada kaidah seperti itu. Menyelisih sunnah. Puasa, pastikan puasa yang kita lakukan sesuai dengan dalil yang sahih. Pastikan. Kita ketahui dasar hukumnya, kita ketahui. Pastikan. Ini timbangan yang pertama. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Timbangan secara lahir sesuai dengan sunnah. Timbangan yang kedua adalah timbangan batin. Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat, urusan batin. Nah, di situ yang harus diperhatikan ini, ikhwas sekalian, bapak dan ibu sekalian, ketika kita antum semangat beribadah itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali ibu yang sudah punya program untuk menghabiskan Al-Quran sekian, bagus sekali. Pertahankan semangat itu. Semangat sedekah, pertahankan semangat sedekah. Persoalannya adalah bagaimana nasib ibadah yang kita lakukan ini. Ya. Bagaimana nasib amal yang kita lakukan ini? Berkualitas enggak kira-kira nanti di sisi Allah Ta'ala? Berbobot enggak yang kita lakukan ini?
Apa nasihat yang kita bisa petik? Ojo cuma sibuk ibadah, amal. Nih nggak memperhatikan nasib amal ini bagaimana. Bisa dipahami ini? Jadi ibarat kalau kita nanam buah itu Pak ya, kita nanam pohon buah itu, nanam pohon mangga, nanam pohon kelengkeng, nanam pohon buah naga, nanam pohon pisang. Antum sibuk dengan nanam pohon tapi tidak memperhatikan apa? Buahnya. Evaluasi ayo ikhwah. Nah, di sini akhirnya ada dua sisi yang harus kita lakukan untuk menjadikan amal ini. Yang pertama agar diterima oleh Allah, dan yang kedua agar berkualitas. Karena dituntut oleh Allah Ta'ala, ayyukum ahsanu, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kebaikan itu nanti ada yang ringan, ada yang berat. Ayo ikhwah. Seperti sholat kita, saya Utsaimin mengatakan, Masya Allah, nanti antum lihat, ada orang yang sholat di masjid yang sama, di shaf yang sama, bacaannya sama, gerakannya sama, karena mengikuti fikih yang sama. Tapi selesai sholat, hasil sholat dua orang ini pasti berbeda di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita renungkan. Satu sisi amal itu dilemparkan oleh Allah, tidak diterima sama sekali. Yang kedua, amalan itu diangkat oleh Allah ke atas langit yang ketujuh, dimuliakan dan diberikan balasan. Apa penyebabnya ini? Kualitas diperhatikan. Nah, maka dua sisi ini perlu diperhatikan. Bagaimana cara sholat itu diterima, ibadah globalnya, bagaimana supaya amal-amal baik kita itu diterima, dan bagaimana amal-amal itu berkualitas, berbobot. Itu hendaknya wal tandur, perhatikan. Kenapa? Itu yang akan kita bawa di sisi Allah nanti itu. Makanya deloken sing tenan nasibe. Deloken. Ya. Jadi di sini kita perhatikan nasibnya amal kita. Untuk memenuhi dua hal ini, ya, syarat-syarat agar amal itu diterima ada tiga. Pilar-pilar agar amal itu berkualitas ada tiga. Ya, ini kita ambilkan dari kitab Tauhid semuanya. Yang pertama kita ambilkan dari kitab Khud Aqidatak. Yang kedua kita ambilkan dari kitab Qaulul Mufid fi Kitab Tauhid. Yang pertama, syarat diterimanya amal ada tiga. Yang pertama, dilandasi dengan iman. Dilandasi dengan apa? Iman kepada Allah. Landasannya itu karena keyakinan kepada Allah. Yakin, ini diperintahkan Allah, meyakininya dengan keyakinan kepada Allah. Makanya kalau dasarnya begitu nanti Bu, ya, jenengan melakukan apa saja itu insya Allah bertahan lama. Karena didasari oleh apa? Keyakinan. Ya, seperti bapak-bapak merawat jenggot, ojo semangat ndawakno jenggot toh. Dasare apa? Nek jenengan dasarnya betul-betul keyakinan, saya meyakini ini yang diwajibkan oleh Nabi SAW dan saya wajib untuk mengikutinya, insya Allah tidak ada yang bisa membahayakan antum. Istiqomah itu insya Allah kita dapatkan. Ibu pakai hijab, tidak akan merubah apapun kalau hijab itu dilakoni didasari oleh apa? Keyakinan. Nggak ada hubungannya. Ada beberapa kasus peristiwa, ada ibu-ibu baru ngaji, sudah bagus, sudah berjalan, suaminya ingin meningkatkan ketakwaan, rabi maneh, meningkatkan ketakwaan. Istrinya menurunkan keimanan.
Tidak siap dengan ujian itu, dilepas jilbabnya. Ini makanya urusannya bukan dengan suami. Jilbab itu nggak ada hubungannya dengan suami, Bu. Tolong diperhatikan ya. Sebab ada beberapa muslimah itu, loh suami saya ini masih belum, ini jilbab jenengan itu duduk urusannya karo bojo sampean, iku urusannya karo ndas. Udah karo, wong saya masih belum baca bisa baca. Ini gak urusan dengan baca Quran jenengan. Ini urusannya apa? Kepala jenengan ini urusannya. Wajib ditutup. Kalau jenengan sudah balik gitu loh. Kecuali kalau belum tidak masalah. Kok belum jilbaban, Bu? Dereng balik. Oh ya bisa. Mari bisa. Ini urusannya bukan jenengan bisa baca Quran, saya pakai peletot. Nah ini gak ada urusannya. Jilbab itu urusannya dengan aurat. Ya. Juga gak ada hubungannya dengan suami. Ustadz gak ada hubungannya. Keyakinan, yakin itu yang wajib. Ya, gak ada hubungannya dengan kondisi suaminya, gak ada hubungannya. Wajib. Ini pertama, agar amal ini diterima oleh syarat pertamanya dilandasi dengan iman. Ngaji, landasannya iman. Kenapa ngaji? Karena Allah mewajibkan, Rasul mewajibkan, dan umat Islam dosa kalau nggak ngaji. Yakin itu bagus nanti hasilnya. Ya, birrul walidain ini kewajiban, nggak usah ngurusi dulur-dulur sampean liyane. Anak ibu, urusannya sampean dengan orang tua. Bisa dipahami ini? Sehingga kita nggak pernah capek nanti ngurusi orang tua itu. Nah ini materi yang kemarin kita kaji di Komering itu sangat bagus. Ya, membuka rahasia kekuatan dahsyatnya ibadahnya para mereka tidak pernah lelah di dalam beribadah. Itu sangat bagus sekali materinya. Untuk memberi motivasi kepada itu. Karena orang sing jenenge malas ibadah, berhenti ibadah itu kan ada faktor-faktor lain toh. Nggih napa mboten? Gesekan dengan teman-teman kajian, pore. Oh, ngaji pore. Loh, terjadi apa enggak? Bisa terjadi. Nah kok gak ngaji ya? Males. Ya rugi antum. Gesekan dengan orang lain itu udah biasa di mana-mana antum. Jadi gak usah takut dengan gesekan. Gak cocok itu biasa. Komunitas yang ideal itu bukan komunitas tanpa adanya gesekan. Dewasa di dalam mensikapi perbedaan. Biasa. Aku benusul gak digawe. Kita itu kalau usul gak harus dipakai. Paham ini? Gak masalah gak dipakai. Oh gak dipakai sepore. Nah kalau pore begitu mana yang rugi? Gak harus kita. Dan kita mendapat amal soleh itu tidak mesti ide yang kita buat. Tidak. Ini tolong dicamkan baik-baik. Seringkali saya ngelihat fenomena-fenomena lembaga dakwah kita itu kaconya di situ. Kaconya di situ. Usul gak digawe al-mogou. Bias gak tahu komentar plus. Ada komentar ditulisi males. Sampeyan gak ikut. Ya males gak tahu, percuma ide-ide gak tahu. Sing penting jalan dan sesuai dengan dalil. Sudah selesai. Ya, ngalah sedikit demi kemaslahatan yang luas itu jauh lebih baik. Itu konsep hidup bersama-sama dengan orang lain. Ini sampeyan pegang erat-erat. Insyaallah bagus kehidupan panjenengan berumah tangga, nggak harus pendapatnya yang diikuti, nggak harus. Wong sampean gara-gara kate gawe omah, gara-gara chat itu karena mbek sing lanang. Dicet apa ya?
Ijo. Apa ya ijo iku? Apa terusan? Oren. Wis ijo ae. Nggon-ngono dhewe jare. Nah terus ibuke kate manggon nggo endi? Pas wis kandling, Mbah. Ngono iku wis purek begok, gulune mekrok. Kalau ulo domong. Kenapa harus begini sih? Wong tempat tinggal saja. Makanya saya dengan istri saya tak serahkan kepada istri. Dicetopo terserah. Mataku selalu cocok setiap warna. Enak mari wis. Apa mesti cocok? Gak cocok, Pak. Kurang seneng saja nih. Cuma gara-gara cet mosok purik sampean. Cecetan, ireng, belang bentong silakan. Mataku selalu cocok setiap warna. Mari bisa. Jadi mudah hidup ini kenapa harus dipersulit? Engkau tersi model apa? Terserah, bunder, kotak, lincip, moncong, terserah. Sing penting nek dituruni ora bocor. Mari wis. Wong rumah kok model-model. Nek kuburan kan gak ada model itu. Kenapa saya demikian? Wis terserah jenengan selera apa? Ini, oke, saya cocok. Mari wisan. Sing biasa ngalani ki sapa? Bapak-bapak, ibu-ibu biasa. Rungono sing temen. Sing biasa ngalan sapa iki? Kan sing ngalah ketok iki. Makanya gampang petentengan sampean. Rumah tangga ini konsepnya di situ. Nggak usah terlalu ide saya harus selama itu tidak melanggar syariat. Oke saja, tinggal ngurusimu. Beli mobil nyalengi bareng. Kayak itu warnane apa? Wis terserah. Tanpa warna ndak apa-apa. Wis tok. Jadi masih asli. Kok cik ribut gara-gara begitu ya Allah. Sudah ya? Perhatikan keimanan. Yang kedua, keikhlasan. Pastikan yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Ini syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal yang kedua adalah al-ikhlas. Yang ketiga, muwafaqah bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat-syarat supaya amal diterima oleh Allah. Sebagian ada yang mengatakan cuma ada dua, ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Dan ini tidak ada perbedaan yang bermasalah itu ya. Ini syarat diterimanya amal. Yang kedua, bagaimana amal ini bisa berkualitas, berbobot, sehingga nanti bisa mencapai ayyukum ahsanu amala, berkualitas, sehingga nanti menampilkan sebuah timbangan yang berat mencapai pada ayat faman saqulat mawazinu. Berat timbangannya, sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah SWT. Nah, supaya nanti berkualitas, ada 3 syaratnya. Yang pertama, dilandasi dengan sikap mahabbah, didasari dengan cinta. Yuk evaluasi. Baca Al-Quran, persoalannya, apakah kita sudah cinta dengan baca Quran? Evaluasi. Terus gak usah mulut, sudah mencintai belum? Nah, ini yang akan membuka tabir sesuatu yang besar dalam kehidupan kita ini. Apa tabirnya? Sesuatu yang kadang-kadang tidak kita rasakan, hilangnya nikmat ibadah. Itu musibah, ikhwan. Jadi musibah yang menimpa ahlul ibad, bencana yang menimpa orang-orang beribadah itu apa? Hilangnya kelezatan beribadah.
gak iso ngerasa nikmat ibadah, itu musibah. Tapi banyak yang tidak menyadari, sholat, ngaji. Persoalannya, antum merasakan kenikmatan enggak? Apa rasanya? Kenapa tidak bisa merasakan? Karena belum mencintai amal ini. Makanya libur enak-enak aja kita, nggak merasa kehilangan. Merasa kehilangan nggak? Sehingga nanti nyari info-info, akhir ibu-ibu barangkali ada udzur, ya malamnya langsung connect pada yang lain. Anti, pakai bahasa Arab ya, anti apa? Anti telur atau anti apa? Anti karat. Anti tadi sore ngaji nggak ukti? Alhamdulillah ngaji, apa materinya? Saya nggak datang ini. Ada nggak yang begitu di antara kita? Kalau enggak, perhatikan, kita belum mencintai amal ini. Kalau cinta itu merasa kehilangan dan dicari yang hilang itu. Coba anak-anak kita kalau kita kasih mainan, gimana rasanya itu? Kira-kira gimana? Nggak dipinjemi HP sama sekali, gimana? Menderita ya ikhwan. Menderita. Kenapa? Karena mereka kehilangan sesuatu yang dia cintai. Sampai nangis jerit itu, kepir itu, dikasih pinjaman langsung sembuh. Kenapa? Karena dia mendapatkan apa yang dia cintai. Sudahkah kita mencintai amal-amal ini? Sehingga apa yang terbayang oleh kita? Coba kita lihat ketika anak-anak kepingin rekreasi, kita ajak besok kita rekreasi. Kalau anak itu mencintai rekreasi, sudah bayangin gak iso turu, Bu. Kemarin anak-anak kita ajak, saya membayangkan itu PR bagi kita ya. Ya Allah, begini orang mencintai sesuatu ya. Ayo besok lusa hari Kamis ikut Abi ngaji ke Pacitan sana. Oh ikut semuanya. Tiap hari Kamis kedua itu besok ya. Nanya Kamis kedua, kenapa? Karena ada sesuatu yang dicintainya di situ. Antum kajian Sabtu ketiga, kapan Sabtu ketiga? Menanti Sabtu ketiga. Antum menanti apa enggak? Oh biasa kita. Di mana letak cinta kita? Enggak ada. Makanya hilang pun enggak merasa kecewa, kehilangan pun enggak merasa sedih. Kenapa? Karena kita tidak mencintainya. Sama dengan orang lain. Teman meninggal, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah biasa. Enggak merasa kehilangan. Kenapa? Karena enggak mencintainya. Coba yang meninggal itu orang yang kita cintai. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Beda. Sudahkah kita mencintai amal ini? Baca Quran, kita mencintai. Begitu melihat Quran itu senang. Lihat anak-anak, yo siapa? Coba antum ngiming, siapa pinjem duluan? Royoan, Pak. Sampai kon post up gelem deh. Ayo yang mau pinjam dulu post up 10 kali post up dia. Coba bandingkan dengan kecintaan kita kepada ilmu. Makanya kita nggak merasakan kelezatan ketika membacanya. Sholat, di mana letak nikmatnya sholat? Kapan? Kapan kita merasakan nikmatnya sholat? Dan kita nggak khawatir kayak itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita nggak peduli bagaimana Allah memperdulikan dengan kita. Ya Allah, sedekah, di mana nikmatnya sedekah? Jadi begitu meletakkan infak itu senang, nikmat sekali kita. Di mana letaknya di sana? Makanya itu menjadi beban-beban yang berat bagi kita, karena kita belum mencintainya. Itu nanti kalau udah mencintai capek itu hilang. Ayo ikhwah, ini rahasianya ini. Kenapa para sahabat tidak pernah capek? Karena mereka mencintai amal-amal tersebut. Dan mereka sangat ingin mendapatkannya. Sangat ingin mendapatkan. Diraihnya. Makanya problematika yang hidup mereka yang mereka dapatkan itu semuanya dikemas
untuk mendatangkan pahala dari Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Adanya roja, harapan-harapan dari amal ini. Itu yang menjadi beban-beban hilang semua nanti. Beban-beban berat, kesulitan-kesulitan dalam ibadah hilang ketika kita mengerjakannya ada sesuatu yang kita harapkan. Bapak-bapak ketika memberikan kebaikan kepada istri, apa yang dicari? Apa yang dicari? Ada nggak harapan-harapan yang besar di sana? Saya mendapatkan pahala yang besar dengan membantu istri saya, meringankan bebannya, merupakan keringanan dari Allah Ta'ala yang akan meringankan beban saya di akhirat nanti. Memudahkan urusannya, merupakan jaminan dari Allah agar kesulitan saya diurusi oleh Allah Ta'ala. Kalau ada harapan-harapan begitu, maka bapak-bapak akan ringan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, karena ada sesuatu yang dicari dari pekerjaan itu. Ini berbobot nanti, Pak. Istri mentaati suami, apa yang dicari? Apa yang diharapkan dengan mentaati suami ini? Kalau ada yang diharapkan, apa itu? Al-jaza indallah. Balasan dari Allah yang dicari, Anda tidak akan pernah bosan beribadah. Kenapa? Ayat ini kita jadikan bekal dan kebutuhan. Butuh, Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah berangkat umroh belum? Sudah belum? Ada. Kalau antum habis umroh itu biasa nanti tetangga, kerabat-kerabat datang semua, nyangoni antum, disangoni. Aku gak sok nyangoni akeh-akeh loh ya, titip-titip doa, kok celuk jenengku ya. Saya waktu mau umroh itu ada ponakan datang, Pak D, mungkin kula sampeyan celuk ya jeneng kula, moh. Napa sih Pak D? Ora krungu apa tak celuk. Niku kiai-kiai wong ora awam kan ngeten ta, Pak? Ada yang titip foto. Ada yang titip foto di Jabal Rahmah itu. Di sini Arafah itu ada Jabal Rahmah namanya. Oh, di situ banyak fotonya wong Indonesia. Dek watu-watu niku banyak tulisan-tulisan jenenge wong Sidoarjo. Edi. Saya itu gak mudeng pertama, Pak. Ada temen santri datang ke rumah mau haji itu. Ustaz, kula badhe tangglep nggih. Napa, Bu? Niki lho, kula kan kajenge haji niki. Kok kanca kula titip kula sepidol. Niki damel napa? Lha takokno wong ngono. Dikongkon dodol sepidol apa piye? Lah sampeyan digawani piro? 1. Lha takokne tinggi apa gitu lho. Saya enggak tahu karep. Ya takokne wong aku gak melok titip. Akhirnya ditanyakan, apa katanya? Engkau jenengku catet ning kono. Ya Allah, sampai segitu. Nah di puncaknya Jabal Rahman itu wonten napa tugu, Pak. Tugu tinggi dulu putih, sekarang ireng. Ditulis wong Indonesia. Makanya jenenge Siti Rohana, Bambang, Edi, Paijono kabeh ning kono. Ya. Ya Allah. Coba ketika kita mau umroh itu, kerabat datang ngasih sangu, ya. Terus aku besok nyamuni akeh wis titip doa, nek kono bae sampean dongan aku cek esok mengikuti sampean ke sana. Insyaallah. Walaupun jenengan sudah sangu luwih disangoni maneh, diterima napa ditolak? Hah? Sampai dengan lihat duit itu pernah bosen betul? Bu, Ibu pernah nggak bosen 2 hari melihat duit? Ketika dikasih suaminya, wis ya gowo-gowon, aku bosen melihat duit gitu. Ada nggak, Bu? Insya Allah saya, Ustaz. Kenapa Anda tidak pernah bosan pegang duit? Kenapa? Wajahnya, fotonya itu indah selalu. Ya kan? Yang merah, yang biru, yang hijau, terserah. Ya, bertumpuk-tumpuk, tidak bosan megangnya. Membawanya semakin banyak, semakin bangga kita. Kenapa?
atau nyekel duit kita orang. Kenapa? Ayo ibu, pagi dikasih duit terima, siang kasih lagi terima, sore kasih lagi terima. Nggak mungkin ditolak gara-gara bosen, nggak mungkin. Karena nggak ada bosen, nggak ada istilah bosen. Kenapa? Karena itu hajat, itu kebutuhan. Nah, sudah belum kita menjadikan amal ini kebutuhan, sehingga kita tidak pernah capek untuk beribadah. Kenapa? Ini kebutuhan. Bagaimana kita capek? Perjalanan kita nanti di akhirat itu panjang. Kebutuhan yang harus kita butuhkan kita kan sangat banyak. Bagaimana perjalanan jauh, perjalanan yang sangat panjang, dan perjalanan itu ekstra lama dan tidak akan kembali, lalu kita tidak siapkan bekal yang cukup. Bagaimana kita merasa cukup? Inilah kemalasan-kemalasan beribadah itu karena salah menempatkan posisi ibadah. Salah menempatkan posisi ibadah. Itu yang menjadikan kita lemah, itu yang menjadikan kita ini bosen, itu yang menjadikan kita jemu, itu yang menjadikan kita malas, karena salah memposisikan ibadah. Ya. Salah menempatkan ibadah. Itu yang menjadikan sedekah malas, baca Quran sedikit sekali kita lakukan, amal-amal soleh tertutup, kita malas kita melakukan. Kenapa? Karena salah menempatkannya. Salah. Lalu kenapa para sahabat tidak pernah capek dalam beribadah? Tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah jemu. Setiap ada waktu mereka masuk. Setiap ada kesempatan, mereka gunakan kesempatan itu. Setiap ada jalan, mereka selalu melewatinya dan tidak pernah menyanyiakannya. Kalau mereka kehilangan, nangis datang kepada Nabi. Ya Rasul, orang bisa, kenapa saya tidak? Sehingga nanti di situ jangan sampai kita kehilangan satu amal tapi tidak diganti dengan amal yang lain. Seperti contoh ibadah kurban, nggak semuanya kita bisa kurban, betul apa enggak? Persoalannya adalah apa yang harus saya lakukan di waktu kurban di saat orang lain bisa, Anda tidak. Orang lain dapat pahala banyak, kenapa saya tidak? Bisakah kita mengganti ibadah kurban itu untuk mencari amal-amal di pagi itu dengan amal-amal yang soleh yang bisa menandingi ibadah kurban? Itu para sahabat, karena mereka menganggap ibadah itu suatu kebutuhan, ada harapan di dalamnya. Sholat jamaah ada yang dicari di masjid ini. Apa yang kita cari dengan sholat jamaah? Sehingga ketika kita berangkat ke masjid ada kenikmatan berjalan itu. Menyusuri jalan-jalan, mungkin ada gerimisnya, mungkin jalannya beletok, gak kelihatan karena di sini ada kebutuhan yang besar yang kita cari. Hajat kita kepada Allah Ta'ala. Ini agar amal ini berkualitas, berbobot, bermutu, hendaknya dibangun di atas rojat. Apa tadi? Harapan. Ini kenikmatan. Jadi waktu melakukan kebaikan itu jangan melihat beban ketaatan, tapi lihat janji yang diberikan Allah. Janji yang diberikan Allah, sehingga nanti lelah, capek, sakit, semuanya nikmat karena ada harapan. Sampai sakit nggak bisa ngaji, bagaimana sakit itu dapat pahala? Sehingga nanti ada kenikmatan di sakit, nggak sambatan, nggak mengeluh. Kenapa? Karena sakitnya diharapkan untuk mendapatkan apa? Pahala dari Allah Ta'ala. Ya. Ada sesuatu yang diharapkan, sehingga beban-beban di dalam kehidupan nanti semuanya terasa nikmat karena ada sesuatu yang diharapkan. Bisa dipaham Bapak Ibu sekalian? Capek hidup ini, capek Pak, capek ngurusi anak, capek ngurusi anak. Ngurusi anak niku capek namun mboten? Hah? Masih mari ngaji langsung waras nih. Enggak Ustaz, Masya Allah.
Capek, siapa bilang nggak capek? Tapi kenapa kita tetap semangat? Karena di dalam pekerjaan ini ada sebuah harapan yang kita harapkan. Ini yang ketiga. Yang ketiga, supaya amal ini berkualitas, hendaknya dibangun di atas khauf, dibangun di atas rasa takut dan khawatir. Khawatir tidak diterima, takut ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ini agar amal ini berkualitas. Saya lanjutkan nasihatnya Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amalmu, hasablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan timbanglah amal-amalmu untuk hari yang sangat besar. Wa innama yukhawwiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya ringannya beban hisab pada hari kiamat. Ya, bagaimana supaya hisab kita nanti ringan, mudah, dimudahkan hisabnya oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan beban-beban hisab pada hari kiamat itu ala man hasaba nafsahu fid dunya. Ringannya hisab seseorang pada hari kiamat tergantung ya kepada orang-orang yang menghisab dirinya ketika masih ada di dunia. Ya, ringannya hisab seseorang pada hari kiamat itu Allah akan berikan kepada orang yang menghisab dirinya ketika masih ada di dunia. Ini. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang perlu dimuhasabah berikutnya apa? Yang perlu kita muhasabah, evaluasi, yang perlu diperhatikan sebagaimana perintah dalam ayat ini, wal tandur nafsum ma qaddamat. Ada 5 perkara. Yang pertama, yakni yang perlu kita perhatikan tentang adanya perintah-perintah yang belum kita laksanakan. Coba dievaluasi, apakah semua perintah dari Allah dan Rasulnya sudah kita tunaikan secara kesemuanya. Satu, yang perlu kita evaluasi adalah apa? Melihat dan mengevaluasi tentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Apakah semua perintah Allah dan Rasulnya sudah kita tunaikan? Kalau nanti pertanyaannya sudah, nah nanti pertanyaan berikutnya, kalau belum, kenapa belum? Mengapa belum dilaksanakan? Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi adalah tentang optimalisasi di dalam menjalankan perintah. Kalau memang kita jawab, alhamdulillah semua perintah Allah sudah saya laksanakan, alhamdulillah perintah Nabi sudah saya laksanakan. Persoalannya adalah apakah kita sudah optimal melaksanakannya. Nah, makanya dari sini ikhwas sekalian, ayo kita bersama-sama belajar memperbaiki diri. Ya, belajar apa? Memperbaiki contoh sholat, kita mulai perbaiki sholatnya. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Kita upayakan menjaga sholat dari waktu ke waktunya. Contoh begini, masuk waktu zuhur. Kalau memang kita optimal dan kepingin betul-betul bagus, maka waktu ini kita kasih waktu. Begitu masuk dhuhr sampai selesainya ibadah dhuhr, kita nggak menyentuh apapun kecuali ibadah-ibadah yang dibutuhkan itu. Bisa dipahami? Contoh, ini ceritanya Syekh Abdul Razak. Nanti Anda bisa lihat di YouTube. Bagaimana Syekh Abdul Razak mendapat nasihat dari Syekh Utsaimin. Ada 2 kisah beliau ceritakan. Pertama, ketika pertama kali beliau sholat di masjidnya Syekh Al-Utsaimin.
Ini ketika beliau masih bujang, masih mudanya Syekh Abdul Razak. Nah, jadi arek nom-noman iku nek ngaji kan semangatnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Nah, pas habis sholat kan dzikir, gitu. Itu kata beliau pertama kali setelah di masjid Syekh Utsaimin. Begitu dzikir, beliau mendekat kepada Syekh Abdul Razak. Kepada siapa? Syekh Utsaimin. Apa tujuannya? Menanyakan soal-soal agama, masalah fikih, masalah akidah, tanyakan. Apa jawab Syekh Utsaimin? Sabbihu. Waktunya bertasbih. Coba antum bayangkan, ketika salam Syekh Abdul Razak mendekat, nanyakan soal agama, bukan soal harga pulsa, enggak. Yang ditanyakan soal apa? Agama. Tapi apa kata Syekh Utsaimin? Sabbihu. Waktunya bertasbih. Ya, waktunya apa? Bertasbih, baca istighfar, baca tasbih. Ini waktunya soalnya. Lakukan amal sesuai dengan tempatnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ya, ketika pengajian di masjid beliau, di masjidnya Syekh Utsaimin, di dalam masjid, di pertengahan pengajian, waktu sholat masuk. Seperti ini biasa, berhenti sejenak, adzan dikumandangkan. Nah, ketika adzan dikumandangkan, Syekh Abdul Razak ini mendekat lagi kepada, ini dalam waktu yang lain, mendekat kepada Syekh Al-Utsaimin. Untuk apa? Menanyakan soal-soal yang tadi dikaji itu. Apa kata Syekh Utsaimin? Begitu mendengar adzan, apa? Isma'u. Dengarkan suara adzan. Antum bisa bayangkan. Pertanyaannya urusan dunia apa bukan? Urusan agama. Tapi bukan waktunya. Ini waktunya mendengar. Ya Allah, ngerti arah pembicaraan saya ini? Jangan diganggu. Waktunya dengar adzan, dengar adzan. Itu waktunya mendengar adzan. Ini yang namanya optimalisasi di dalam ibadah. Bisa gak waktu ini untuk Allah? Ini waktu untuk Allah sudah. Kecuali ada udzur-udzur syar'i. Coba ayo ditata yang maksimal. Anak-anaknya dikondisikan di rumah. Begitu sudah masuk adzan, semua aktivitas berhenti. Ayo nak, adzan sudah dikumandangkan, berhenti semua aktivitas, termasuk dulinan. Nah, ayo dioptimalkan. Kora-kora berhenti dulu. Tapi ibu punya dalil mesisan. Niku dalil yang paling sahih. Lah nanggung etat mungkin pas kadung keploh kabeh. Kenapa sih tidak kita dahulukan? Coba dahulukan untuk Allah. Sedikit pengorbanan. Kapan kita berkorban untuk agama ini, Bu? Sehingga nanti Allah itu bangga dengan kita ini. Kita nggak ingin menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, mengorbankan sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita lakukan? Coba renungkan yang matang, Pak. Sudah berapa kali agama selalu kita korbankan? Berapa kali? Agama selalu dikorbankan. Kapan kita korbankan sesuatu untuk agama? Nanti Allah itu bangga dengan kita. Kita punya amalan-amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Dibanggakan oleh Allah. Allah melihat, Allah menyaksikan pengorbanan kita. Jadi ibu-ibu jangan mengira keploy baju jenengan nggak dilihat. Dan Anda tidak kagum, Masya Allah hambaku ini begitu mendengarkan sholat dia tinggalkan pekerjaannya walaupun dalam kondisi seperti itu. Ini Masya Allah, nggak akan disia-siakan oleh Allah itu. Ayo coba optimalisasi. Yang kedua jadi kalau pekerjaan sudah kita lakukan, pertanyaannya apa tadi? Sudah optimalkah kita mengerjakan? Nah makanya kalau sudah mulai masuk sholat, HP talak 2.
Nggak perlu talak 3 selama waktu sholat. Jangan sentuh sudah. Tidak adzan dikumandangkan, sholat sunnahnya dijaga, doa antara adzan dengan iqomat kita dapat, masya Allah. Gara-gara HP hilang semuanya. Adzan dikumandangkan, HP nyala, WA tetap dibales. Tutup, kenapa? Apa yang mengalami? Apa kerugian yang kita dapatkan? Bapak, ini masih banyak di sekitar kita begitu itu. Banyak sekali. Terus perbedaannya dengan yang bukan sunnah yang mana? Bedanya di mana? Dalam hal ini bedanya di mana? Gak ada. Sama dengan mereka. Gitu loh. Insyaallah. Bedakan. Optimalisasi. Optimal. Ya, HP salam sampai salam selesai zikir, lanjut zikir. HP talak 3. Nggak usah rujuk dulu. Bisa nggak kita optimal istighfar yang matang istighfarnya, baca tasbihnya. Di sini kebutuhan kita, ya ikhwan. Ini kalau demikian, pertolongan Allah itu akan mudah datang ke kita. Loh, kita nggak serius, minta tolong pun nggak serius, istighfar dicampur dengan main WA, itu gimana? Kita nggak menghargai, dengan adab kita beribadah. Tidak dengan adab kepada Allah. Coba antum bayangin. Saya nggak bisa bayangin ya. Ketika habis salam, HP dinyalain. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Antum di mana adabnya ini? Di mana adabnya? Istighfar itu dalam rangka apa? Sangat nggak pantas sifat demikian ini. Ini namanya gak berakhlak dengan Allah Ta'ala. Gak berakhlak kepada Allah. Sampean bisa gak minta maaf kepada mertua sambil apa? Pak, ngapunten dia, kula njaluk sepuro teng jenengan. Sik Pak, kula tak WA kanca kula Pak. Kira-kira gimana? Itu dengan orang sangat gak berakhlak. Lalu ini kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimalisasi. Baca Quran, waktu baca Quran sudah jangan diganggu dengan yang lain. HP dibunuh sementara. Sudah selesai sudah. Biarin Quran dilanjutkan dulu. Itu adab. Sudah optimal. Kata baru baca 1 ayat, ting dong ditelok. HP jangan disentuh. Baca Quran sudah. Saged dipahami ki Ibu? Sangat dipaham. Kenapa sih demikian? Kan nanti bisa dibalas. Kenapa laki-laki ibadah yang kita korbankan Ibu? Kenapa laki-laki agama yang kita korbankan? Makanya nggak usah heran kalau kemudian anak-anak kita pun lahir generasi-generasi yang tidak serius beragama. Kenapa? Karena kita sudah kasih contoh teladan seperti itu. Siapa yang meneladani? Siapa? Nggak usah heran kalau kemudian anak-anak kita pun nggak serius. Jangan disalahkan. Karena mereka belum melihat sosok teladan yang serius di dalam beragama. Ayo dicamkan. Makanya kalau ibu-ibu adzan sudah dilatih diem, ditanya anak adzan dengerin. Karena Nabi menyuruh kita apabila kita mendengar adzan apa katanya? Dengarkan kemudian apa? Sudah kita amalkan secara optimal hari ini? Enggak, hilang semua hari ini. Hilang. Syukur-syukur kita dengar sambil Allah yarham. Dilatih. Termasuk pengajian di masjid nanti. Dan dikumandangkan mulai gremet-gremet rujuk. Tutup WA nanti. Waktunya dikerahkan sekarang. Waktunya zikir, waktunya baca tasbih. Dan di situ menunjukkan tentang fokus kepada seorang menghadapkan jiwa dan hatinya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut watabattal ilaihi tabtila. Beribadahlah kepada Allah dengan
sepenuh hati. Ini namanya. Itu kapan kita mulai? Ya, coba sepulang dari sini ditoto mulai. Saya pun belajar, Bu. Belajar. Anak-anak saya, ayo le, ada adzan, guyonnya berhenti dulu. Tapi yang namanya anak-anak kan tetap tolong jenengan, anak-anak tetap anak-anak, enggak masalah. Tapi sudah kita coba terus sampaikan pelajaran-pelajaran. Di situ letaknya ta'limul Quran pada anak. Itu yang kedua yang perlu evaluasi, optimalisasi dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, makanya ada jadwal ikhwah. Ada jadwal. Seminggu berapa kali ada jadwal ziarah ke orang tua. Jadwal. Ziarah ke rumah kerabat, ada jadwal. Jelas ini? Wajib terus, enggak kober. Masyaallah. Kecewa nanti kalau orang tua sudah meninggal dunia, menyesal kita. Kan itu satu amal yang sangat mulia yang bisa mengantarkan kita untuk diizinkan memegang pintunya surga itu di situ. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Itu kesempatan yang emas. Coba kalau antum sakit atau anak antum sakit, kabari orang tua. Dalam kondisi sakit pun berangkat ibu kita ke rumah kita. Bener apa enggak? Gerimis berangkat, dia minta tolong tetangganya. Mikirin tentang kita. Tapi begitu kita yang sakit, kita begitu enak sekali menunda-nunda waktu. Mereka ingin melihat kita dia di sampingnya. Senang, tak bawa apa-apa. Melihat kita itu senang, itu hiburan dan itu kebahagiaan bagi mereka. Membahagiakan orang tua dengan duduk di sampingnya di saat dibutuhkan. Optimal ayo ikhwah. Nanti kalau kita orang tua kita sudah ada di alam kubur, baru kita menyesal. Kan nggak mungkin kita datang ke kuburannya menyatakan penyesalan. Kenapa bukan waktu hidup? Ya. Ini penting yang kadang-kadang kita abaikan. Ini pintu surga. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Rohima anfu, thumma rohima anfu, thumma rohima anfu. Rugi kalian, rugi kalian, rugi kalian. Sahabat bertanya, manhum ya Rasul? Siapa yang dikatakan rugi itu Rasul? Orang yang tuanya masih hidup dan dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya. Waktunya ziarah ke orang tua. Duduk di sana, temani orang tua. Ya, kadang-kadang kita dengan teman kita begitu antusias kita menanggapinya, cepat kita mengunjunginya. Begitu orang tua kita sendiri, apa yang menghalanginya? Optimalisasi. Ya, optimalisasi. Perhatikan dengan baik. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ibadah. Baik, kemudian yang ketiga yang perlu kita evaluasi adalah apa? Pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Ada larangan-larangan dalam agama. Berapa yang sudah mampu kita jauhi? Dari larangan-larangan Allah ini berapa macam ibadah, berapa macam larangan yang sudah mampu kita jauhi dan berapa yang belum kita mampu. Nah, ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi kita. Nah, ini kecerdasan namanya gitu. Peka, teliti. Ya, dilihat larangan-larangan ini apa saja di dalam agama ini. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti sama sekali yang dilarang, nggak ngerti beberapa larangannya. Ya. Kemudian yang keempat, yakni pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan manusia. Suami istri dievaluasi. Kewajiban saya kepada suami, kewajiban suami pada istri, sudah berapa kewajiban yang sudah saya tunaikan? Tugas saya sebagai suami. Evaluasi. Kenapa? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan
ketika kita menjalankan tugas kita, nggak usah ngelihat kewajiban kita orang lain. Ini loh, kadang-kadang kita ngelihat, Ustaz, gimana kalau ada seorang suami yang taat, sudah berbuat baik kepada istrinya, tapi istrinya balelo, istrinya bangkang, padahal suaminya termasuk suami yang soleh. Saya ngomong ngono sapa? Suaminya dhewe tiba mengatakan dirinya sudah soleh. Kenapa kita capek dengan kewajiban? Kita punya tugas, kewajiban pada sekarang begini. Hisab yang diberikan Allah kepada suami, yang ditanyakan oleh Allah kepada suami, itu kewajiban suami kepada istri atau kewajiban istri kepada suami? Kira-kira Pak, hisab yang Allah berikan kepada para suami, itu pertanyaannya, yang ditanyakan oleh Allah kepada suami itu kewajiban suami kepada istri atau kewajiban istri pada suami? Kewajiban suami kepada istri. Sudah ditunaikan belum? Nah, kalau itu memang itu yang akan ditanyakan oleh Allah, tugas kita apa? Siapkan jawabannya. Simpel kan? Siapkan jawabannya. Soal istri tidak taat itu tanggung jawabnya siapa? Istri, kalau suami sudah mendidiknya. Paham ini? Jadi mudaratnya kepada istri. Begitu juga sebaliknya, istri perhatikan kewajiban istri kepada suami. Soal suami kurang benar, tanggung jawabnya siapa? Suami. Ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sering kita temukan, padahal istrinya sudah taat loh Ustaz. Terus gimana saran Ustaz bagi istri yang demikian? Apa tetap dia harus menunaikan kewajibannya walaupun suaminya nggak tanggung jawab? Tetap ibu, lo lak kenaan suami Ustaz. Lo terus karepmu piye? Siapa yang dienakkan di sini? Orang berbuat baik dengan buruk itu beda. Jelas ini? Makanya Allah mengatakan apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Enggak sama. Suami bangkang, istri taat. Mana yang baik? Mana yang baik? Istri yang taat. Lah kenaan suami, sing kenaan opone. Nang sini taat ya Ustaz. Nah terus, nah suaminya bangkang. Terus kenaan suaminya, ya nek bangkang kok pisan. Cek podo kenaan nih. Dari kacamata apa kita memandang demikian ini? Dengan kacamata apa kita mengatakan bahwa istri berbuat baik tapi suaminya tidak, tapi kita tetap sabar, lalu yang kenaan suaminya? Ini kacamata yang mana kita pakai? Sama dengan kita berbuat baik kepada saudara kita, tapi sana nggak mau peduli Ustaz. Lah kenaan sana, masa saya disuruh ngalah terus? Ngalah terus itu apa suatu kerugian? Yang dolim itu apakah mulia? Enggak ada ceritanya demikian. Ini yang keempat yang perlu kita evaluasi. Ya, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban, pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan sesama manusia. Dievaluasi. Yang terakhir adalah apa? Sikap su'udon kepada Allah. Sikap su'udon kepada Allah. Apa sikap su'udon itu? Berhenti melakukan ketaatan karena tidak tercapainya kebutuhan. Berhenti dari ketaatan ketika tidak tercapainya kebutuhan. Seperti orang berdoa nggak dikabul-kabulkan. Ya. Doa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, doa terus dikumandangkan, tahajud ditingkatkan, sedekah ditingkatkan, harapan tidak terpenuhi. Berhenti dari itu, seakan-akan mengalami kerugian. Aku sudah berbuat baik, kenapa Allah berbuat buruk pada saya? Ini berhenti dari ketaatan karena tidak tercapainya apa yang dia inginkan. Kenapa yang dikatakan su'udon? Seakan-akan Allah mendolimi kita.
Kita kan sudah tahajud, kita kan sudah sedekah, kita kan sudah ngaji, puasa Senin Kemis kita laksanakan, tilawatil Quran tiap hari kita laksanakan, zikir pagi petang tidak pernah telat. Lalu kenapa Allah melakukan seperti ini? Apa Allah zalim? Maka ketika kita berhenti dari ibadah karena tidak tercapainya kebutuhan, di dalamnya ada akhlak yang buruk, yakni sikap suudzon kita kepada Allah Ta'ala. Dievaluasi. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai realisasi dari surah 59 ayat berapa tadi? Ayat 18. Wal tandur nafsun ma qaddamat. Perhatikan amal yang sudah kamu lakukan, persiapan untuk menuju akhirat. Bekal yang sudah kita siapkan. Insya Allah sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan 1-2, silakan. Ditulis saja Bu ya. Ada? Kalau tidak ada ya jangan diada-adakan. Nanti jadi bid'ah. Mengada-adakan. Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materi yang akan datang, kita menginjak wanita dalam samudra keikhlasan. Kita akan mempelajari syarah hadis innamal a'malu binniyat. Itu sangat luas pembahasannya insyaallah. Ya. Sangat luas dan sangat bagus sekali. Ya, insyaallah demikian. Jadi wanita dalam samudra keikhlasan, membahas hadis innamal a'malu binniyat. Ya, insyaallah. Di situ nanti ada pembahasan apa itu niat. Ada 6 penjelasan tentang niat itu. Ya. Kemudian makna ikhlas. Kemudian makna hijrah, macam-macam hijrah, hukum-hukum hijrah. Itu termuat di dalam hadis tersebut. Ya, saya kira cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.